Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kavijon Alfurkon dengan NPM 2175354. Di sini saya dari kelas MI4B akan mempresentasikan hasil proyek 1 atau case 1 dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Yang pertama dari topologi. Yang di atas adalah topologi awal dan di bawahnya adalah topologi akhir. Yang dimana di sini ada server yaitu DHCP server dan ada yang di sebelah kanan Polinela AC.id dan DNS server. Lalu yang di tengah ini ada router core, juga ada switch core, lalu di sebelah kirinya ada switch distribution 1 dan di sebelah kanannya ada switch distribution 2, lalu ada switch akses 1, switch akses 2, switch akses 3 dan switch akses 4. Yang dimana di bagian switch akses ini saya bedakan dengan warna. Yang pertama ada kuning ini untuk tamu, dan di warna biru untuk dosen, di warna hijau untuk mahasiswa, dan di warna oranye untuk manajemen, dan merah yaitu native. Yang dimana tamu di sini saya menggunakan wireless access point. Lalu kita lanjut ke analisa kebutuhan. Yang pertama ada router dengan merek Cisco, spesifikasi 2911 dan gambar dan satuannya unit, dan di sini saya menggunakan jumlah unitnya 1 dengan harga satunya 59.950.000. Lalu yang kedua ada PC dengan merek Dell dengan spesifikasi Inspiron 3891 i7 10 708 GB dengan SSID 512 GB, Windows 10 Home and OHS dengan satuannya unit, dan jumlah unitnya sendiri ada 44 dan harga satuannya adalah 15 juta. Untuk total keseluruhan PC-nya ada 660 juta. Yang ketiga adalah kabel UTP dengan merek Belden dengan spesifikasi kabel UTP Cat 6 Belden 7814A dengan gambar seperti berikut, dan satuannya itu adalah box. Di sini saya menggunakan 3 box dengan harga satuannya 3.445.000, yaitu dengan total 3 box itu ialah 10.335.000. Serta di sini kabel listrik dengan merek Supreme kabel dengan 3 kali 2,5 mm dan 50 meter sampai 100 meter dengan satuannya box. Dan di sini saya menggunakan jumlah unitnya itu 3 box dengan harga satuannya 1.772.350 rupiah. Jadi totalnya yaitu 5.317.50 rupiah. Yang kelima ada switch tipe Cisco dengan spesifikasi katalis 2960 series type WSC2960 24.-min-L V05 dengan jenis unit. Di sini saya menggunakan 8 switch dengan harga satuannya 1.300.000. Jadi total untuk harga keseluruhan switch yaitu 10.400.000. Dan di sini saya menggunakan access point dengan merek TP-Link dengan spesifikasi TP-Link AC1350 EAP225 wireless gigabit C-Link dengan gambar seperti ini, dengan satuannya itu unit. Di sini saya menggunakan 4 unit dengan harga satuannya 1.500.000, dan untuk total keseluruhan dari 4 unit itu yaitu 6 juta. Yang ketujuh ada server. Di sini saya server menggunakan Siemens dengan spesifikasi 6S7315 2H Siemens dengan satuan unit. Di sini saya menggunakan servernya 4 dengan harga 28 juta. Maaf, di sini typo sebenarnya 28 juta satuannya, dan totalnya 113 25 3 120. Serta di sini menggunakan antivirus dengan merek McAfee, spesifikasi antivirus original device untuk 3 tahun dan dengan satu unit. Di sini saya menggunakan 4 dengan harga satuannya 500 dengan total 2 juta.
Jadi jasa konfigurasinya menggunakan paket, yaitu satu paket 15 juta dan pelatihannya per paket satunya 5 juta. Jadi jumlah keseluruhannya yang saya butuhkan, analisa dari kebutuhan adalah 887.255.170 perak. Dan di sini ialah IP dari IP yang dibutuhkan dari setiap VLAN atau subnet name-nya NetSash semua PC. Ada VLAN 10 mahasiswa dengan kebutuhan 500, alokasi sesi 510 dengan addressnya 172.16.0.0 dengan slash 23 dengan dekmasnya 255, 255, 254.0 dan assignable rank-nya dari 172.16.0.1 sampai 172.16.1.25 dengan broadcast 172.16.1.255. Dan bisa kita lihat di sini IP-nya sudah ada NetSash 300 untuk dosen, 100 untuk tamu, 50 untuk native, 20 untuk server farm, 20 juga untuk manajemen dan external server 2 atau IP public 254. Pertama, di sini saya mengkonfigurasi switch core, yang dimana kita masuk ke enable dulu, configure terminal, lalu interface rank fast ethernet ya 0/1 sampai 3, yaitu yang dimana ini adalah kabel yang terhubung kepada switch core. Lalu kita keluar dari mode rank, lanjut ke VLAN 10 dan memberi namanya sebagai mahasiswa, VLAN 20 sebagai dosen, VLAN 30 sebagai tamu, VLAN 40 sebagai manajemen, dan VLAN 50 sebagai native. Lalu selesai untuk konfigurasi switch core. Kemudian konfigurasi switch distribution 1. Di sini di switch distribution 1 sama kita konfigurasi dengan interface rank fast ethernet 0/1 sampai 3. Kita masuk ke mode terang, kita alihkan, lalu kita masuk ke VLAN dengan mahasiswa, VLAN 20 dosen, VLAN 30 tamu, 40 manajemen, 50 native. Kemudian configuration switch distribution 2 sama seperti distribution 1, masuk ke mode terang, beri nama VLAN 10 untuk mahasiswa, 20 dosen, 30 tamu, 40 manajemen, 50 native. Setelah distribution switch-nya selesai, lanjut ke configuration switch access. Dari switch access 1 yaitu pertama kita masuk interface fast ethernet 0/1, kita mode terang, lalu exit, kita beri VLAN 10 untuk mahasiswa sampai 50 untuk native. Di sini kita untuk mengaksesnya kita interface rank fast ethernet 0/1 sampai 5, lalu ke mode akses VLAN 20, akses VLAN 20, kemudian fast ethernet 0/6 sampai 15, akses VLAN 10, kemudian interface rank fast ethernet 0/18, akses ke VLAN 40, dan interface 0/17 mengakses VLAN 30, serta interface rank fast ethernet 0/19 sampai 20 mengakses VLAN 50. Kemudian lanjut ke switch akses 2, kita sama, dan untuk fast ethernet 0/2 sampai 6 mengakses VLAN 20, fast ethernet 0/7 sampai 16 VLAN 10, 0/17 VLAN 40, 0/18 dan 19 VLAN 50, dan 0/20 itu VLAN 30. Kemudian switch akses 3 masih menggunakan konfigurasi yang sama. Sini bisa kita lihat. Dan juga konfigurasi switch akses 4. Sini juga sama konfigurasinya. Jadi kita bisa mengikuti. Dari switch kita lanjut ke router. Di router kita konfigurasikan dengan enable konfigurasi terminal,
interface fast Ethernet 0/0 nah shutdown untuk menghidupkan. Lalu kita exit, lanjut ke interface fast Ethernet 0/0.10. Lalu kita encapsulation.iq10, kita beri IP address 172.16.0.1 dengan 255.255.254.0, yang dimana kita masukkan IP ini sesuai IP yang kita pakai tadi yang di atas. Terus lanjut DHCP pool mahasiswa dengan networknya 172.16.0.0 dengan 255.255.254.0. Lalu default routernya 172.16.0.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lanjut ke fast Ethernet 0.20, yaitu encapsulation.iq20 dengan IP address 172.16.2.1, yaitu dengan 255.255.255 dan IP DHCP pool untuk dosen network 172.16.2.0 dengan 255.255.254.0 dan default routernya 172.16.2.1. Lalu dengan DNS server 8.8.8.8. Lanjut ke 0/0.30. Kita beri IP addressnya 172.16.4.1 dengan 255.255.255.128 dan IP DHCP pool tamu itu dengan network 172.16.4.1 dengan 255.255.255.128. Lalu default routernya 172.16.4.1 dan servernya 8.8.8.8. Lalu kita lanjut ke fast Ethernet 0/40 encapsulation.iq40 dengan IP address 172.16.4.255.255.254 dengan IP DHCP pool untuk manajemen dengan network 172.16.4.224 dengan 255.255.255.224 dan default routernya 172.16.4 dan 225. Lanjut ke IP interface DNS server 8.8.8.8. Lanjut ke interface Ethernet 0/050. Di sini menggunakan IP address 127.16.4.129 dengan 255.255.255.192. Lalu IP DHCP pool untuk native networknya 172.16.4.128 255.255.255.192 dan default routernya 172.16.4.129 dan DNS server 8.8.8. Oke, itu untuk konfigurasinya sudah selesai. Dan di sini untuk IP address, netmask, CDR, network broadcast dan forwarding IP DNS-nya pertama dari lokasi data center yaitu di router di port F0/0. Terangannya ini adalah port internal ke server-server, tidak dapat IP, tidak menggunakan IP. Lalu port F1/0 yaitu port eksternal ke server dengan IP address 172.16.4.193 dengan netmasknya 255.255.224 dan CDR-nya 27, networknya 172.16.4.192 dan broadcast-nya 172.16.4.223. Lalu di port F6/0 port ke core ISW dengan IP address 8.8.8.1 dengan netmask
255.255.255.0 dengan CDR-nya 24 dengan network 8.8.8.0 dan broadcast-nya 8.8.8.255. Kemudian lanjut ke VLAN 10 mahasiswa di router dengan port F0/0.10 yaitu port sub interface dengan IP address 172.16.01 yang netmasknya 254.0, CDR-nya 23 dan networknya 172.16.0.0 dan broadcast-nya 172.16.1.255 dan default gateway-nya 172.16.0.1 dan IP DNS 8.8.8.8. Lalu lanjut ke port VLAN 20 atau dosen yaitu F0/0.20 dengan keterangan port sub interface dengan IP address 172.16.21 dan 255.255.254.023 dan networknya 172.16.20 dan broadcastnya 172.16.3.255 dan default gateway-nya 172.16.2.1 dan IP DNS-nya 8884 kali. VLAN 30 untuk tamu masih di router dan di port F0/0.30 port sub interface 172.16.4.1 dengan 255.255.255.128 CDR-nya 25 networknya 172.16.4.0 broadcastnya 172.16.4.127 dan default gateway-nya 172.16.4.1 dan IP DNS-nya 8.8.8.8 serta VLAN 40 F0.40 port sub interface IP address-nya 16.4.225 dengan netmasknya 255.225.224 dan 2227 dan networknya 16.4.224 broadcastnya 16.4.255 dan default gateway-nya 16.4.225 dan IP DNS 8.8.8.8 sudah VLAN 50 untuk natif yaitu router F00.50 port sub interface IP address 172.16.4.129 255.255.255.224 dan CDR 27 networknya 172.16.4.128 broadcastnya 172.16.4.191 dan default gateway-nya 172.16.4.129 dan DNS-nya 8.8.8. Lanjut di sini konfigurasi IP address di router itu data center di perangkat router port F0/0.10 IP address-nya 172.16.0.1 dan network 255.255.254.0 dengan konfigurasi IP address yaitu interface procedurenet 0/0.10 encapsulation.ig 10 add sub 172.16.0.255.255.254 ini 0 ini typo. Lalu F020 interface M130 sini bisa kita lihat F30 IP-nya 172.16.4.1 interface procedurenet encapsulation dan IP 30 IP address 172.16.4.1 255.255.255.128 lalu exit dengan lalu port F0/0.40 dengan IP 172.16.4.255 lalu interface konfigurasi IP-nya procedurenet 0/0.40 lalu kita IP address 172.16.4.255
Lalu yang port 0150 dengan IP 1.15.4129 ini. Lalu kita interface flashan dan IP add. Lalu di F110 kita in, lalu interface flash ethernet 1.0 IP add 172.16.493.40 SH. Lalu F port F6/0 IP 10.10. Sini kita IP add 10.10.10.10.1. Lalu untuk router pemberian konfigurasi hostname-nya router config hostname router core, lalu exit. Nah, di sini kita untuk PC lokasi VLAN 10 PC mahasiswa, dari perangkat asal PC mahasiswa, perangkat tujuan yaitu PC ke dosen dan server oke. Dan VLAN PC dosen dan perangkat tujuan PC mahasiswa PC tamu oke. VLAN 30 PC tamu PC natif juga oke, semuanya oke dan semua perangkat terhubung dengan baik. Di sini lampirannya dari PC mahasiswa kita ping ke PC dosen dan DNS server dengan 172.16.23 terhubung, dan ping DNS server juga terhubung. Lalu di sini kita ping PC mahasiswa dari PC dosen terhubung. Sini kita ping ke PC lain juga terhubung dari PC dosen, lalu dari PC tamu semuanya terhubung, lalu ke DNS juga server juga terhubung, lalu dari PC manajemen semua terhubung dengan baik, dan PC natif semuanya terhubung. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.